Dirjen HAM kukuhkan gugus tugas daerah bisnis Sulawesi Selatan. Selamat bersua para sahabat Metro.detik.com di seluruh penjuru Nusantara maupun di mancanegara. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, penyiar Anda, Nurul Fauzia, kembali menyapa untuk mengabarkan kabar berita melalui channel kesayangan Anda, Metro.detik.com. Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kemenkumham RI Mualimin Abdi kukuhkan gugus tugas daerah bisnis dan HAM kantor wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan di Hotel Claro Makassar Kamis 11 Agustus 2022. Mualimin Abdi mengatakan bahwa Kemenkumham mengemban tugas dan fungsi terkait HAM melalui Direktorat Jenderal HAM berpikir agar hal yang sifatnya abstrak menjadi konkret melalui pelayanan publik berbasis HAM serta penyelenggaraan bisnis dan HAM. Kemudian sekarang di Jen HAM itu menjadi kenal. Dahulu di Jen HAM itu seperti suaranya penyanyi di Sesa. Nanti kalau Pak Irjen mau nyanyi lebih jadi. Kaitannya dengan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM P5 HAM, Kemenkumham terkhusus pada Kanwil Sulawesi Selatan diperlukan sinergi dan kerjasama mulai dari jajaran pemerintah pusat, provinsi hingga daerah. Hal ini tertuang dalam surat keputusan gugus tugas daerah bisnis dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan yang melibatkan berbagai unsur, ungkap Mualimin Abdi dalam sambutannya. Seringkali saya diundang ceramah itu kemana-mana ya, termasuk ceramah di Satpol PP pun saya datang. Melalui P5 HAM, menurut Mualimin Abdi, pemerintah khususnya ASN berkewajiban melakukan pelayanan publik. Selaku pegawai Kemenkumham menjadi suatu kewajiban dalam menegakkan HAM. Dirjen HAM juga mengungkapkan, sejak reformasi tahun 1999, ada RANHAM, Rancangan Aksi Nasional HAM, yang saat ini sudah memasuki generasi kelima. Indonesia adalah satu-satunya negara di Indonesia yang konsisten melaksanakan RANHAM dan mendapat apresiasi dari Dewan HAM PBB di Jenewa karena Indonesia terus-menerus melaksanakan aksi nasional HAM. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Abdul Hayat Gani, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi kehadiran gugus tugas tersebut. Keterlibatan Pemprov Sulawesi Selatan dalam gugus tugas tersebut merupakan bentuk pemajuan HAM di Indonesia yang secara konsisten diimplementasikan dengan baik hingga ke daerah. Hadirnya gugus tugas ini juga untuk memastikan koordinasi lintas instansi, yakni antara Provinsi Sulawesi Selatan dengan Kemenkumham, terkhusus di Sulawesi Selatan, terjalin dengan baik. Lebih lanjut, Abdul Hayat berharap agar pengukuhan ini diharapkan dapat menghasilkan outcome yang jelas dan langkah konkret serta terukur melalui kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh Kemenkumham. Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Liberty Sitinjak, mengatakan kegiatan ini diikuti anggota gugus tugas daerah bisnis dan HAM yang telah dikukuhkan serta seluruh kepala UPT di lingkungan Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan yang mengikuti deklarasi pencanangan pelayanan publik berbasis HAM. Pelaksanaan kegiatan deklarasi pencanangan pelayanan publik berbasis HAM P2 HAM sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2022 tentang pelayanan publik berbasis HAM bahwa
Pencanangan merupakan bukti kesiapan dan bentuk komitmen unit kerja dalam melaksanakan P2HAM yang berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik. Kakanwil menambahkan bahwa di Sulawesi Selatan, komitmen mewujudkan layanan publik berbasis HAM juga telah ditunjukkan dengan capaian 30 dari 31 UPT yang mengikuti penilaian telah meraih predikat P2HAM. Ini artinya telah menunjukkan contoh nyata bagaimana negara hadir dalam P5HAM. Atas capaian itu, Kanwil Sulawesi Selatan juga diganjar penghargaan karena keberhasilan pembinaan UPT dalam meraih predikat layanan berbasis HAM. Kepada Kepala UPT Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Kakanwil juga meminta agar kriteria dan indikator P2HAM dipedomani dengan baik. 5 kriteria P2HAM yakni aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana atau fasilitas, ketersediaan SDM, kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan, inovasi pelayanan publik, dan integritas. Kegiatan ini turut dihadiri Direktur Diseminasi dan Penguatan HAM Ditjen HAM Sri Kurniati, Direktur Kerjasama HAM Hajarati, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Perwakilan Ombudsman RI Sulawesi Selatan Aswiwin Sirwa, Perwakilan Fredrich Naumann Foundation Nurrahmi, Kadif Administrasi Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan Sirajuddin, Kadif Permasyarakatan Suprapto, Kadif Keimigrasian Jaya Saputra, dan Kadif Yankumham Nur Ihwan, serta kepala dinas terkait yang tertuang dalam SK gugus tugas tersebut. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, Syeful Ahmad, metrodetik.com melaporkan. Sampai jumpa.